Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Yulia di channel tentang autisme. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang isu kesehatan mental yang dipandang dari sudut psikologi lintas budaya. Apa sih psikologi lintas budaya itu? Psikologi lintas budaya merupakan cabang psikologi yang membahas tentang kajian-kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan studi komparatif dan kritis tentang pengaruh-pengaruh budaya pada psikologi manusia. Kesehatan mental adalah isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini, terutama setelah ditemukan banyaknya kasus-kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi pada orang-orang usia muda. Walau tidak mengakibatkan kematian secara langsung, tetapi gangguan kesehatan mental bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi penderita, keluarga, maupun orang-orang di sekitarnya. Apa aja sih gangguan kesehatan mental itu? Bisa berupa gangguan kecemasan, depresi, maupun gangguan psikosis. Nah, kesehatan mental merupakan aspek penting dari kesejahteraan individu yang seringkali dipengaruhi oleh konteks budaya. Persepsi tentang kesehatan mental dapat bervariasi secara signifikan antara budaya yang berbeda. Budaya dapat mempengaruhi individu memahami, mengalami, dan mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan perbandingan antara kebudayaan barat dengan kebudayaan timur dalam memandang kesehatan mental, faktor-faktor yang mempengaruhi, terapeutik, serta stigma antara kedua budaya tersebut. Kebudayaan barat adalah keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di negara Eropa dan Amerika. Sedangkan kebudayaan timur yang berasal dari negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, termasuk juga Indonesia. Ini lagu buat siapapun yang nyakitin gue, siapapun. Teman-teman pernah lihat video itu kan? Perilaku ini pada masanya dianggap di luar kenormalan budaya masyarakat pada saat itu. Tetapi tidak untuk saat ini. Pada saat ini teman-teman bisa melihat di mana saja banyak orang melakukan gerakan-gerakan joget. Bahkan paling banyak itu bisa ditemukan di media sosial, yaitu TikTok. Nah, bagaimana beda budaya barat dan budaya timur dalam memandang kesehatan mental? Sekarang saya akan membahas satu-satu. Pertama dimulai dari budaya barat. Di negara barat, kesehatan mental seringkali dipandang melalui lensa medis. Penyakit mental dianggap sebagai gangguan yang dapat diobati dan dikelola melalui terapi dan obat-obatan. Pendekatan ini cenderung menekankan pentingnya diagnosis dan intervensi profesional. Adapun cara budaya barat mengatasi isu kesehatan mental melalui berbagai macam cara. Pertama, melalui kampanye kesehatan. Di negara barat, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, mengurangi stigma, dan mendorong orang untuk mencari bantuan. Kemudian juga dalam program pendidikan dimasukkan di kurikulum sekolah untuk membantu anak-anak memahami dan mengelola emosi mereka. Banyak negara barat memiliki sistem layanan kesehatan yang mencakup akses ke psikolog, psikiater, dan konselor. Serta di banyak negara barat juga telah menyediakan telehealth, di mana ini merupakan solusi yang sangat baik agar orang yang jauh dapat mengakses layanan kesehatan terkait kesehatan mental. Berbagai bentuk terapi seperti terapi kognitif perilaku dan terapi perilaku dialektis banyak digunakan untuk mengatasi kondisi kesehatan mental. Begitu juga adanya dibentuk kelompok dukungan yang disediakan untuk memberi ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman dan strategi coping mereka. Untuk mengurangi stigma di negara barat, media sering berperan dalam menggambarkan isu kesehatan mental, membantu membentuk pandang publik dan mengurangi stigma. Kemudian juga banyak individu berbagi pengalaman pribadi mereka dengan kesehatan mental untuk membuka dialog dan mendorong orang lain untuk mencari bantuan. Juga adanya keterlibatan komunitas yang mempromosikan koneksi sosial dan dukungan yang dianggap penting dalam menjaga kesehatan mental. Serta di sana
Makin banyaknya penelitian untuk menemukan bagaimana strategi terbaik untuk mengatasi kesehatan mental, didukung oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan mental menurut persepsi di budaya Timur. Di negara-negara Timur, kesehatan mental seringkali dipahami dalam konteks sosial dan spiritual. Masalah kesehatan mental mungkin dianggap sebagai hasil dari ketidakseimbangan energi atau gangguan dalam hubungan interpersonal. Dalam banyak kasus, individu mungkin lebih memilih untuk mencari bantuan dari keluarga atau komunitas daripada profesional kesehatan mental. Jepang sendiri, walaupun termasuk negara maju, tapi masih menghadapi berbagai isu kesehatan mental yang tinggi, seperti contohnya hikikomori. Beberapa cara budaya Timur menangani isu kesehatan mental juga berbagai macam. Seperti adanya banyak budaya memandang kesehatan mental sebagai bagian keseimbangan keseluruhan, termasuk kesehatan fisik, emosional, dan spiritual. Lalu juga adanya pengobatan tradisional, seperti penggunaan akupuntur, herbal, terapi energi yang sering dianggap penting dalam merawat kesehatan mental. Meditasi, doa, dan praktek spiritual lainnya sering digunakan untuk mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental. Ajaran agama yang dominan di Timur seringkali menyediakan kerangka untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Keluarga sering menjadi sumber dukungan utama. Sayangnya di Indonesia masih ada tindakan pasung bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, dalam kesehatan mental ini, keterlibatan komunitas lokal dan dukungan dari teman-teman juga dianggap penting dalam budaya masyarakat di Timur. Di banyak negara di budaya Timur, stigma terkait kesehatan mental masih ada. Ini dapat menghambat individu untuk mencari bantuan. Namun, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental melalui pendidikan dan kampanye publik. Beberapa budaya memiliki bentuk terapi tradisional seperti terapi berbicara yang dikelola oleh orang-orang berpengalaman dalam komunitas. Kemudian juga menceritakan kisah dan pengalaman pribadi dianggap sebagai cara untuk memproses dan memahami masalah kesehatan mental. Teman-teman dapat melihat video berikut ini. Hai, aku Ariel Tatum. Aku salah satu pejuang BPD, yaitu Borderline Personality Disorder, salah satu gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan ketidakstabilan emosi seseorang dan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seorang individu tersebut dalam kesehariannya. Yang buat aku berani speak up adalah karena dua hal sih. Pertama, karena ngelihat masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental adalah topik yang tabu untuk dibicarakan, dan kedua karena banyak masyarakat yang merasa paham betul tentang psikologi sampai mereka bisa dan wajar untuk mendiagnosa diri mereka sendiri tanpa tahu ilmunya dengan benar gitu. Respon orang-orang sedih banget sih aku pas pertama kali aku speak up tuh, ternyata banyak banget yang lari ke aku lewat email, lewat DM langsung, atau leave a comment gitu, bahwa kayak mereka juga ngerasa hal yang sama atau mereka ngerasa begini tapi gak ada yang mendukung dari sekitarnya gitu loh untuk cari bantuan profesional, malah kayak jangan ngomong, malu, ini itu gitu. Jadi di situ aku ngerasa sedih karena masih banyak banget keluarga yang merasa malu ketika ada salah satu anggota keluarganya yang punya gangguan kejiwaan gitu. Pendapat aku, di Indonesia tuh masih tabu banget hal-hal seputar kesehatan mental. Aku rasa karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat ya. Karena aku lihat generasi milenial ke bawah itu lebih terbuka dan lebih mau refleksi diri gitu loh when it comes to that kind of thing. Sedangkan generasi di atas kita masih merasa kayak apaan sih, nggak sopan banget, nggak ilok banget buat dibahas gitu loh. Jadi menurut aku ya benar-benar kurang edukasi, karena sekarang ini masalah depresi, masalah bipolar dan lain-lain itu sebenarnya informasinya sudah ada banyak, cuma banyak yang misleading gitu aja. Cuma udah lumayan dibiasakan banget sih dibanding generasi yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sulitnya itu adalah buat aku ya, karena aku kayak beberapa kali udah kampanyekan kesehatan mental, udah speak up banget tentang itu. Yang masih sulit untuk menerima itu semua adalah justru generasi di atas milenial gitu loh, karena mungkin di zamannya mereka belum
gempar ini gitu loh, fenomena kesehatan mental ini dan segala gangguan-gangguannya gitu. Jadi yang sulit itu sih untuk merubah cara pandang para ibu-ibu bapak di rumah, di layar semuanya, untuk merubah bahwa kayak itu bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan gitu loh. Sama aja seperti kesehatan fisik, kalau misalnya kita nggak sehat fisik bisa ke dokter, kenapa kalau kita nggak sehat mental nggak boleh ke psikolog gitu. Nah, yang perlu kita apresiasi di zaman saat ini, di budaya timur mulai mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung layanan kesehatan mental. Meskipun akses dan kualitas layanan masih bervariasi, penelitian tentang kesehatan mental juga mulai meningkat dengan fokus pada cara-cara yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Ada kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan barat dalam kesehatan mental dengan praktik tradisional, sehingga menciptakan model yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan-pendekatan ini, budaya timur berusaha untuk menangani isu-isu kesehatan mental dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka. Meskipun tantangan seperti stigma dan akses layanan masih perlu diatasi. Nah, teman-teman semua, demikian penjelasan saya tentang perbedaan persepsi antara budaya barat dengan budaya timur terhadap kesehatan mental. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.